Puluhan ribu massa memenuhi jalan protokol ibu kota, mengeluhkan kehadiran pemimpin baru yang diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam 5 tahun ke depan. Lalu, bagaimana setelah pemerintahan berjalan 1 tahun? Apakah pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala telah mampu memenuhi ekspektasi tersebut? Banyak yang menilai dalam tahun pertama pemerintahan ini belum terlihat kesungguhan untuk mengimplementasikan Nawacita yang merupakan 9 program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan Yusuf Kala untuk dijalankan saat terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu. Implementasi Nawacita dalam kebijakan dan program kerja kabinet belum terlihat kesungguhannya. Meskipun demikian, publik masih layak berharap kepada Bapak Jokowi dan Yusuf Kala dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran di sisa waktu pemerintahan mereka. Semua bisa bersama ini melalui namanya Pancasila. Dan beliau akan menjelaskan dalam detail kenapa di Indonesia sebetulnya hidup bersama masih bisa sudah bagus dibandingkan dengan masalah-masalah di negara lainnya, khususnya di Afrika Utara, Asia Tenggara, dan lain-lain. Memang hari ini kita bicara tentang satu hal yang beda sekali sebetulnya, khususnya mengenai topik Menko Kabinet Kerja. Sebagai periode konsolidasi. Sementara itu baru-baru ini ada pernyataan dari mantan Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution. Baru-baru ini dia menyindir jargon kerja. Dia bilang, Menteri di Kabinet Kerja Jokowi semua arahnya tidak jelas. Apa yang sudah dikerjakan tidak ada arahnya. Kami ingin bertanya, benarkah pemerintahan sekarang ini tidak jelas atau tidak paham mau membawa Indonesia kemana? Mungkin saya mulai dulu ya Pak. Kita lihat dengan fair, tumbuhnya masih 4,73% dalam hari. Itu walaupun untuk standar kita lambat, tapi kalau dibandingkan dengan kondisi ekonomi global, kita masih lumayan. Jadi nilainya ya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat. Arahnya clear. Jadi kalau kita lihat triwulan pertama ekonomi melambat, triwulan kedua melambat jadi arah keempat ekonomi 7. Tapi triwulan ketiga ekonomi bertumbuh. Yang saya lihat dari indikator ini adalah kelihatannya perlambatannya sudah bisa ditahan dan tidak akan jatuh ke bawah lagi. Ke depan kelihatannya pemerintah sudah berhasil menciptakan landasan untuk ekonomi tumbuh lebih cepat lagi. Politik itu keniscayaan dalam demokrasi, dalam kemanusiaan, bukan saja demokrasi. Manusia itu berkembang dengan kritik yang positif, dan untuk pemerintahan Jokowi JK ini saya kira juga mereka membutuhkan alarm itu, karena kalau merifer kepada lembaga riset saya dialog 1 Oktober lalu setahun Jokowi JK, saya Muzani Center riset setahun pertama persis Jokowi JK itu di bawah setahun pertama SBY pada periode pertamanya Oktober 2005 dan Oktober 2010. Tingkat komoditas atau ekspektasi publik. Jadi sekali ini alarm. Kami mencoba untuk menyelesaikan ini jadi utama. Satu contoh, infrastruktur yang lain juga bendungan sampai di NTT kan. Ini menunjukkan bahwa warisan-warisan persoalan lama itu dihadapi. Belum lagi kompleksitas dari state formation Indonesia ini yang menurut saya ya siapapun yang jadi presiden akan sulit. Nah, masalah yang lain adalah terutama berkaitan dengan soal pemerintahan yang dibentuk itu memang juga berbeda dengan tradisi-tradisi sebelum. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi melakukan perombakan-perombakan, reorganisasi, restrukturisasi, ada yang di merge, ada yang diciptakan baru. Ya. Ini kan
menimbulkan masalah-masalah. Apa kendalanya, apa sumbangannya, kemudian langsung melakukan pokok kaji sehingga ini bisa diselesaikan. Ini waduk IPA Semarang, mangkrak sejak tahun 2007 diures Pak 8 tahun mangkrak. PLT Batang itu yang kemarin ada 2 gigawatt yang dibangun dari tahun 2000 sudah 3-4 tahun ini mangkrak karena dari 200 sekian hektar itu ada 11 hektar itu karena tidak bisa dibebaskan. Ini sampai bertahun-tahun kemudian bisa ditokokkan di Jalan Tol Solo, LRT dan lainnya. Jadi pertama kali yang Bapak Presiden itu canangkan adalah bagaimana yang kemarin kita lihat itu banyak sekali proyek-proyek yang memang berhenti dan selalu menggunakan silakan proses birokrasi akan menangani sumbatan tersebut, tetapi tidak pernah ada bagaimana sumbatan-sumbatan ini bisa diselesaikan dengan baik. Itu kemudian bisa diselesaikan dengan baik oleh Bapak Presiden. Kemudian juga di sini nanti dari realokasi subsidi tadi digunakan untuk kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera. Tentu saja ini memang ada kendala, yaitu data yang terakhir yang termutakhir itu tahun 2011. Sampai sekarang belum ada verifikasi dan validasi, dan untuk itu tahun ini kita melakukan verifikasi. Tentu saja ada kendalanya, yaitu verifikasi validasi bersamaan dengan pembagian kartunya. Kalau ini masih ada sangat kuat ya KMP yang terpantau dan dia menjadi ketua DPR dan ketua DPR, itu faktanya juga. Kemudian kita masuk ke bagaimana KPK dan kepolisian kita tahu proses pemilihan Kapolri yang juga terjadi di hari. Jadi tetapi dukungan sendiri kepada pemerintah, kepada presiden itu dengan faktor-faktor tadi menurut saya menguat dengan indikator tadi, dan dengan APBN 2016 bisa disahkan kemarin, menurut saya juga itu firm. Itu ada tarik-menarik di situ, tetap tidak mudah, tapi akhirnya bisa selesai. Soal ekonomi, dari berbagai survei yang kita juga menganalisa, saya diundang dan diskusi dengan para surveyor yang sudah melakukan beberapa kali survei, jelas memang concernnya paling banyak ketidakpuasan soal ekonomi. Semua pemerintah dari siapapun presidennya, begitu dia mengurangi subsidi BBM, naik, pasti yang dibayar adalah popularitas dan aktivitas yang menurun, itu pasti. Nah, pilihan Presiden Jokowi tentu adalah pilihan yang mau membuat itu menjadi hal-hal yang bersifat pragmatis sesaat, begitu bantuan-bantuan atau membangun infrastruktur yang baru bisa dirasakan mungkin buat 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan. Itu adalah pilihan-pilihan membangun fundamental atau membangun hal-hal yang ya sesaat saja, memanage suasana yang cukup tenang dan sebagainya. Tapi pilihan-pilihan ini menurut saya sejalan dengan revolusi mental yang memang pilihan-pilihan ini membangun fondasi. Kalau tidak membangun fondasi, tentu ada masa-masa yang cukup berat ya. Saat kita membangun fondasi, beda dengan kita tidak membangun fondasi. Jadi kalau dari pertimbangan tadi, menurut saya dari segi politik, hukum dan ekonomi, memang ekonomi yang jadi concern. Saya sampaikan juga kepada Presiden beberapa diskusi, contoh target pajak yang terlalu tinggi sekali. Tidak ada di dunia ini pertumbuhan ekonomi sedang turun, target pajaknya naik 39%. Itu kan yang ada di Indonesia. Saya 11 tahun di 2011 belum pernah ada pajak yang itu 30%. Padahal pertumbuhan ekonomi sedang turun. Akhirnya apa? Pengusaha dikejar-kejar, membuat ekonomi jadi tidak bagus, bikin usaha jadi kotor. Tentu yang bagus, saya berani katakan yang bagus, atau teman saya sama Presiden sudah mengatakan yang benar, bukan mengatakan yang enak. Jadi saya sampaikan ini tidak benar karena secara jadi berarti tidak punya kemampuan untuk memprediksi apa yang terjadi. Seorang leader harus mampu di bidangnya menghitung apa yang akan terjadi ke depan. Dan ini sudah APBN atau dari perubahan, misi terlalu jauh, shortfallnya bisa 200 sampai 250 triliun, jangan lebih, bayangkan saja. Jadi sementara bayangkan, saya katakan kalau sampai penyerapan anggaran itu sampai 100%, apa terjadinya? Yang terjadi dalam satu sisi kita berharap serapan anggaran itu tinggi, tapi saya katakan kalau sampai serapan anggaran itu 100%, belanja barang modal dan ya, itu seperti itu bisa tinggi, semua proyek jalan, itu dari mana? Yang mungkin saya setuju sekali itu
Tetapi sebenarnya ada beberapa pembinaan kinerja yang mungkin perlu diarahkan untuk oleh moderator, misalkan kebijakan luar negeri, masalah ekonomi, masalah di bidang politik luar negeri, ekonomi, dan masalah hukum. Bahwasanya pendidikan itu penting. Kalau kita bicara pendidikan, otomatis apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di pendidikan? Saya 16 tahun menjadi guru non pendidikan, dosen non pendidikan. Dalam arti kondisi yang terjadi bahwasanya di bawah ranah Bapak Ibu sekalian sampai 2015 titelnya S2 gajinya 400.000. S2 seperti sebenarnya security yang terjadi seperti tadi dibilang bahwa security yang ada di negara ini, nggak usah jauh-jauh, security di BI itu bisa masuk pengadilan selama 2 tahun, itu jelas.